Ini orang akidahnya apa jemaah? Syiah. Ya. Atau juga antum hadir di majlis, ternyata yang dia bicarakan tentang kejelekan pemimpin, bahkan mengkafirkan pemerintah, menghalalkan darah kaum muslimin, presiden dibilang tauhid, maka kita bisa menilai dia punya pemahaman apa? Khawarij. Ya. Apabila ada yang mengatakan, oh hukum-hukum Islam sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, perlu dirubah, ya, atau mengatakan Al-Quran itu hanya dokumentasi sejarah, berarti kita bisa menilai ini orang pemahamannya apa? Hah? Jil, jaringan Islam Nusantara. Makanya para pepatah Arab mengatakan al-mar'u bi asghari, orang itu tergantung, bisa dinilai dengan dua anggota tubuhnya yang kecil, yaitu lisannya dan hatinya. Ya, apabila setiap apa yang diucapkan itu lurus, berarti hatinya juga lurus ya mas kalian. Tapi kalau orang ini suka berkata kotor, kalau ngobrol suka membicarakan kejelekan orang lain, berarti ini hatinya juga kotor. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Seseorang artinya tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai hatinya juga lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus juga lisannya. Wala yadkhulu rajulun al-jannata la ya'manu jaru bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya itu enggak merasa aman dari lisannya. Ya. Nah ini jamaah yang dibilang Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya nikmat lisan. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam dia meminta kepada Allah agar diberikan kefasihan dalam berbicara. Ketika dia berdakwah mendatangi Fir'aun, apa yang dia minta jemaah sekalian? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah dadaku. Ya Rabb, ringankanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaslah ikatan yang ada di lisanku agar orang-orang pada paham dengan apa yang kuucapkan. Ini doa Nabi Musa agar diberikan kefasihan dalam berbicara. Karena memang kalau kita membaca sejarah tentang kisah Nabi Musa ini kalau berbicara agak susah, agak cadel, berat untuk mengucapkan. Karena sebagian riwayat mengatakan tatkala dia masih kecil, dia itu makan apa? Makan bara api. Ya, bara api yang membuat lisannya itu tidak bisa berbicara dengan benar. Makanya dia berdoa seperti itu. Ya Allah, lepaskanlah ikatan yang ada di lisanku. Ya. Maka ketika dia berdakwah membawa saudaranya, siapa saudaranya? Harun. Ya. Nabi Musa berdoa, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i. Ya Allah, saudaraku Harun dia memiliki lisan yang bagus dalam berucap, maka jadikanlah dia menjadi seorang rasul. Doa yang sangat agung jamaah sekalian, hingga akhirnya Allah pun menjadikan Nabi Harun sebagai seorang nabi yang menjadi teman Nabi Musa dalam berdakwah. Karena lisannya yang fasih tidak seperti Nabi Musa. Ya. Dan juga Rasulullah SAW diberikan satu mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa kata beliau? U'titu khamsan. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Apa diantaranya? Jawami'ul kalim. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu ringkas, sedikit, tapi berisi, padat.
mengandung mutiara hikmah yang sangat banyak. Ya. Nah ini jamaah hidupnya Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya lisan. Makanya harus betul-betul kita syukuri. Dengan lisan kita bisa mengucapkan kata-kata yang membuat Allah itu ridho, Allah itu cinta. Dengan lisan seorang hamba bisa menghantarkan dirinya ke dalam surga, menjauh dirinya dari api neraka. Dengan lisan ini jamaah sekalian, anggota tubuh yang tidak bertulang, kita bisa membaca Al-Quran, berzikir, mentadaburinya, memberikan nasihat dan yang lainnya. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita membuat Allah murka karena sebab lisan kita. Ada kisah yang sangat bagus sekali. Ada seorang tabi'in, sebagian mengatakan dia adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid al-Jarmi, yang hidup pada tahun 104 Hijriah. Salah satu ulama ahli hadis. Dia Allah berikan ujian yang sangat dahsyat, tapi dia selalu bersyukur karena masih ada satu nikmat yang dia rasakan, itu nikmat lisan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya jamaah sekalian. Jadi saat itu ada seorang prajurit yang bertugas menjaga perbatasan di kota Irak, yang mana prajurit ini bertugas untuk mengintai apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau ada musuh yang ingin menyerang, maka dia pun memberitahu kepada kerajaan. Nah, di tengah dia bertugas, dia melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, di mana dia melihat ada sebuah tenda yang sudah agak rusak. Ya, sudah agak rusak. Maka dia pun penasaran, ini tenda apa ini? Ada orangnya atau tidak? Penasaran. Akhirnya dia pun mendatangi tenda itu. Ya, sebuah tenda kecil gitu kan. Sambil berjalan menuju tenda itu, dia berpikir, masa sih ada orang di sini? Ataukah mungkin itu adalah tenda musafir yang tinggal begitu saja? Ternyata semakin mendekat dia lihat ada orangnya yang sudah sangat tua. Didekati, ternyata orang ini jamaah sekalian memiliki banyak kekurangan. Dilihat kedua tangannya buntung, kedua kakinya juga buntung, matanya buta, bahkan terlihat telinganya itu agak tuli. Dia dekati, ternyata orang ini, syekh ini sedang berdoa. Inilah yang membuat prajurit ini terkejut jamaah sekalian. Di antara isi doanya, ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku yang tidak Engkau berikan kepada yang lainnya. Jadikanlah aku sebagai seorang hamba yang selalu bersyukur. Subhanallah jamaah sekalian. Musibah yang menimpa dia bertubi-tubi, ujian yang luar biasa, tapi dia minta agar dijadikan sebagai seorang hamba yang apa? Bersyukur. Ini yang membuat terkejut prajurit tersebut. Maka dia pun memberanikan diri bertanya kepada seorang kakek tadi, wahai syekh, tentu setelah salam obrolan gitu kan, wahai syekh, kenapa engkau meminta sesuatu kepada Allah tidak sesuai dengan keadaanmu? Seharusnya engkau meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai seorang hamba yang apa? Yang bersabar. Karena kan biasanya kalau yang namanya ujian kita hadapi dengan apa? Kesabaran. Tapi dia minta sama Allah agar dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Apa kata syekh ini? Wahai pemuda. Nah ini yang harus kita petik faedahnya. Wahai pemuda, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Seandainya Allah mengirimkan halilintar menyambar, seandainya Allah mengangkat gunung kemudian menjatuhkan ke arahku, seandainya Allah Subhanahu wa taala membawa aku ke tengah lautan kemudian menenggelamkan aku,
niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu nikmat yang Allah berikan kepadaku. Itu nikmat apa jemaah? Matanya buta, telinganya juga udah gak tuli, kedua tangannya buntung, kakinya buntung. Ada satu nikmat apa itu? Al-lisan jemaah sekalian. Dia mengatakan dengan lisanku ini aku bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa berkata-kata. Subhanallah. Nah inilah jemaah hidupnya kalau Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat lisan. Akhirnya dia pun mengatakan kepada pemuda itu tadi, wahai pemuda, engkau tahu aku di sini seorang diri dan aku memiliki seorang anak yang sudah 3 hari gak datang. Dialah yang mempersiapkan aku segala-galanya, mulai dari wudu, kemudian makan dan yang lainnya. Namun sudah 3 hari ini gak kembali. Berarti kakek ini udah gak makan berapa hari ya, 3 hari gak makan. Tolong carikan di mana anakku. Maka prajurit pun mencari kemana anaknya gitu kan. Ternyata diketahui anaknya itu terkelungkup dalam keadaan tengkurap gitu kan, sudah tercabik-cabik karena dimakan binatang buas. Karena amanah dia pun harus ngasih tahu, ya. Dia datang kepada kakek tadi memberikan informasi tentang anaknya. Bingung dia, bagaimana cara penyampaiannya gitu kan? Ya akhirnya disampaikan kalau anaknya itu sudah meninggal. Ya, maka ketika dia mendapatkan kematian anaknya, apa yang dia ucapkan? Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah memberikan kepadaku anak yang soleh. Seketika itu juga dia pun meninggal dunia. Subhanallah. Ya, jadi kisah ini memberikan banyak pelajaran. Yang pertama, di antara nikmat Allah yang begitu besar adalah nikmat apa? Al-lisan. Ya, dan yang kedua, sikap yang paling baik tatkala kita menghadapi ujian yaitu bersyukur. Memang berat, makanya bersyukur ini tidak wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Para nabi dan rasul ketika mereka mendapatkan ujian, mereka bersyukur. Kenapa? Karena setiap ujian yang dia alami itu akan menambah keimanannya, akan menambah ketakwaannya, menambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, makanya dikatakan ya asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling dahsyat ujiannya adalah siapa? Para nabi dan rasul. Nah, jemaah sekalian. Jadi itu beberapa kisah yang menunjukkan tentang pentingnya lisan dan kewajiban kita untuk menjaganya. Kemudian di antara poin penting yang perlu saya sampaikan juga, apa saja peran lisan dalam agama kita, ya, agar kita tahu bagaimana besar nikmat lisan. Di antara peran lisan dalam Islam, bahwa lisan itu merupakan salah satu anggota tubuh yang diperintahkan untuk mengucapkan apa? Syahadatain. Ya. Jadi lisan merupakan anggota tubuh yang diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya di sini lisan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan keimanan. Jadi pokok keimanan seseorang itu bukan hanya dilihat dari keyakinannya, tapi dilihat juga dari lisannya. Apakah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau tidak? Orang yang hanya mengakui Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, tapi tidak mengucapkan dengan lisannya, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Seperti siapa contohnya? Abu Thalib. Abu Thalib jemaah sekalian, siapa yang tidak kenal dengan dia? Kalau kita membaca kisah Rasulullah SAW, Abu Thalib selalu menjadi tameng ketika Nabi ingin diserang, ketika Nabi ingin dibunuh, ingin diadili dan yang lainnya. Dia mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar,
Apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah agama yang benar. Tapi ternyata apa? Lisannya tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka ketika menjelang wafat, Rasulullah SAW ada di sampingnya, seraya mengatakan, Ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatun uhaju indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, karena dengan ucapan tersebut aku akan jadikan hujah di hadapan Allah. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia mengatakan, aku tetap beragama di atas agama nenek moyangku. Maka dia pun meninggal dalam keadaan apa jemaah? Kafir. Sampai-sampai saudaranya Abu Thalib, siapa? Abbas mengatakan, Ya Rasulullah, tidakkah kau meminta syafaat, tidakkah kau meminta kepada Allah agar Abu Thalib ini dikeluarkan dari neraka? Apa kata Nabi? Kalau bukan karena aku, maka Abu Thalib berada di keraknya api neraka. Ya, karena melihat kedudukan Rasulullah SAW, maka Abu Thalib pun berada di mana? Di atas api neraka, tapi tidak bisa dikeluarkan. Makanya pengertian iman jamaah sekalian, ya, iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkumpul di dalamnya 5 nun. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terkumpul berapa nun? 5 nun. Apa yang pertama? Al-qawlu bil lisan, wal i'tiqadu bil jinan, wal amalu bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yankusu bi ta'atis syaitan. Ada berapa jemaah? 5. Al-iman qaulun bil lisan, yaitu ucapan dengan lisan. Wal i'tiqadu bil jinan, yaitu keyakinan di mana? Di dalam hati. Dia mengakui kebenaran Islam. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, yaitu melaksanakan dengan anggota badan. Dia mengaku muslim, beriman, wajib sholat, wajib berpuasa, wajib berkurban. Kemudian yang berapa? Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yankusu bi ta'ati syaitan, dan iman itu akan berkurang dengan taat kepada syaitan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu ya qaulun bil lisan wa amal bil arkan wal i'tiqad bil jinan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 73 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Kedudukan iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Perhatikan, di sini ada 3 ya. Pertama, qaulu la ilaha illallah. Yang kedua, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Yang ketiga apa? Malu. Dari 3 perbuatan ini, mana yang termasuk ucapan jemaah? Qaulu la ilaha illallah. Imatatul adza anit thariq ini berkaitan dengan apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Wa amalun bil arkan, yaitu berkaitan dengan anggota badan. Dan malu itu bagian dari iman. Apa itu? Perbuatan apa ini? Perbuatan hati. Ya. Jadi itu jamaah sekalian. Makanya lisan yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ini perlu dipertanyakan keimanannya. Dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka secara hukum zahir kita hukumi dia adalah Islam. Tidak boleh kita keluarkan dia dari keislamannya. Mana dalilnya? Kisah Usama ketika dia mengejar seorang musuh. Sudah dikejar lama, tiba-tiba
nemuin jalan buntu. Kata Usama, mau kemana lagi? Udah gak ada jalan. Tiba-tiba orang ini ngucapin apa? La ilaha illallah. Kata Usama, wah ini mungkin dia bohong nih. Kenapa gak dari tadi ngucapin la ilaha illallah? Ketika sudah dalam keadaan kejepit, dia baru mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya langsung dibunuh. Dan sampailah berita tersebut kepada Nabi, dan Nabi pun sangat marah padanya. Ya, karena itulah salah satu ucapan yang bisa menjamin seseorang ke dalam menjamin seseorang masuk dalam surga adalah ucapan la ilaha illallah. Ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan sakaratul maut, nazar, maka sikap yang benar yang dituntunkan oleh Nabi SAW bukan membacakan Al-Quran, bukan kita membacakan surat Yasin, surah Al-Baqarah ataupun yang lainnya, tapi lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Ini yang pertama, peran lisan jamaah sekalian. Itu bahwasanya lisan merupakan apa? Anggota tubuh yang diperintahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, lisan, ini peran lisan dalam Islam jamaah sekalian. Lisan merupakan salah satu alat untuk berdakwah. Bahkan alat berdakwah yang paling ampuh, mengajak kebenaran, mengingkari kemungkaran. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Apabila di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan apa? Tangannya. Jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa lisan merupakan salah satu media untuk berdakwah. Baik lisanul hal atau lisanul maqal. Lisanul maqal dengan ucapan secara langsung, atau juga dengan al-kitabah. Apa itu? Tulisan. Ini bagian daripada lisan jamaah sekalian. Makanya orang yang menggunakan lisannya untuk mengajak kepada kebenaran, mengingkari kemungkaran, dia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan." Di antara orang yang paling bagus ucapannya, di mana dia gunakan ucapannya itu untuk berdakwah, mengajak orang lain kembali kepada Allah dan melakukan amal soleh. Ya. Bagaimana cara kita merealisasikan lisan ini untuk berdakwah? Berdakwah itu nggak harus seperti ini mengisi kajian, nggak harus berdiri di atas mimbar khutbah Jumat, tidak harus seperti itu. Tapi bisa juga kita lakukan di tengah keluarga kita. Ya, istri kita misalnya ketiduran belum sholat kita bangunin. Nah ini bagian daripada apa? Dakwah. Istri kita waktunya habis hanya main HP terus gitu kan, nggak zikir pagi dan petang, lupa membaca Al-Quran, tidak mengurus anaknya, tidak ngajarin anaknya. Diingatkan dengan cara yang baik, ya, dengan apa? Dengan lisannya, ditutur dengan cara yang baik. Kalau sudah diingatkan juga tidak mau, maka berarti dia apa namanya ini? Nusus, membangkang. Boleh dipukul, ya, boleh dipukul dengan cara yang mendidik. Nah jamaah sekalian, jadi ini diantara peran lisan. Apabila dia mengikuti apa yang kita ucapkan jamaah, kita ngajarin anak kita untuk sholat dan dia bisa mengerjakan, atau juga kita mengajak orang, ya, kita nge-share informasi kajian, kemudian dia datang ke sini, satu orang saja yang datang, apa kata Nabi SAW? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya, artinya seorang yang
menyampaikan hidayah, kemudian orang tersebut mengikuti hidayah tersebut, satu orang saja itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah unta yang paling mahal di zaman Nabi SAW. Ini satu orang saja, apalagi banyak orang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, peran lisan dalam agama kita, bahwa Nabi menyebutkan lisan, artinya inti dari semua urusan agama itu kembali kepada lisan. Sekali lagi, inti dari semua urusan agama itu kembali kepada lisan. Hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar." Ya Rasulullah, habarkan kepada aku tentang amalan yang dengan amalan itu bisa membuat aku masuk ke dalam surga dan menjauh diriku dari api neraka. Subhanallah, pertanyaan yang bagus jamaah sekalian. Makanya Rasulullah memuji apa? Laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau bertanya dengan pertanyaan yang sangat agung. Inilah yang pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ucapkan jamaah sekalian. Bertanya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Jangan malu untuk bertanya. Maka Rasulullah pun menyebutkan, ta'budullah, dalam kau beribadah kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, sedekah, pergi haji, berjihad, disebutkan semuanya. Setelah Nabi menyebutkan semua itu, maka Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Maukah aku kabarkan inti dari semua itu? Artinya jamaah sekalian, ya, semua yang tadi saya sebutkan, beribadah kepada Allah, ya, mendirikan sholat dan yang lainnya, semua itu kembali kepada satu hal. Kata Mu'adz, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah memegang lisannya. Fa akhadha bilisanihi. Beliau memegang lisannya. Qala kuffa 'alaika hadza. Jagalah lisanmu ini. Ya, kemudian Mu'adz mengatakan, "Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi." Ya Nabi Allah, apakah kita ini bisa disiksa karena gara-gara lisan kita ini? Apa kata Nabi? Saklat ke ummuk, ya, ibumu kehilanganmu. Ini bukan doa, tapi kalimat-kalimat yang menakjubkan, ajib. Wa hal yaqubun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah kamu mengira, artinya banyak manusia yang terjerumus ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, disebabkan karena lisan mereka. Ya, makanya hadis ini memberikan faedah kepada kita, pentingnya kita menjaga apa? Menjaga lisan. Lisan inilah yang menjadi penentu, ya, anggota tubuh yang kecil jemaah, tidak bertulang, namun bisa membuat kita masuk ke surga dan juga bisa membuat orang itu masuk ke dalam neraka. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi karena lisannya itu dia nggak jadi masuk surga. Ada orang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, itu ada fulana, Masya Allah, dia kalau malam itu sholat tahajud, siangnya puasa, tapi tetangganya itu gak merasa aman dari lisannya." Maka Nabi mengatakan, "La khaira fiha," tidak ada kebaikan baginya. Dia tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Ini, Rasulullah mengatakan, "Man kana
yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah dengan ucapan yang baik atau dia diam. Ya. Karena jangan dikira apa yang kita ucapkan itu tidak membawa efek. Pasti berakibat ya mas sekalian. Efek kita di dunia maupun di akhirat. Seperti tadi di awal saya sampaikan, kita bisa menilai seseorang dari apa? Dari ucapannya. Kalau ada orang yang suka bohong, yang suka mengumbar janji, maka dia akan dikenal di tengah masyarakat dia adalah siapa? Munafik. Ya. Ini di dunia dia dicap sebagai orang munafik. Di akhirat dia akan diceburkan ke dalam neraka. Apa kata Nabi SAW? Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min suhtillah la yulqi laha balan yahwi biha ila jahannam. Sungguh seorang hamba, dia mengucapkan suatu ucapan yang membuat Allah murka, tapi dia gak peduli masa bodoh. Padahal dengan ucapannya itu menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Seperti mereka yang melakukan istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijaga. Ya, dia yang mengatakan misalnya menjelekkan orang yang memakai cadar, menjelekkan orang yang memiliki jenggot, maka ucapannya itu walaupun dia mengatakan hanya bercanda, tidak peduli, yahudihi jahannam, bisa jadi itu menjerumuskan kemana? Ke neraka jahannam. Inilah petaka lisan. Ya. Jadi kita tidak hanya disuruh untuk membahas ucapan-ucapan yang baik, al-kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik banyak, seperti kita membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ini ucapan-ucapan yang baik. Tapi di sana juga ada yang disebut dengan hasaidul alsun, yaitu petaka-petaka lisan. Ya, apa di antara petaka lisan? Nah, inilah yang sedang kita bahas. Di antara petaka lisan adalah al-yaminu al-ghamus. Al-yamin al-ghamus. Apa itu? Sumpah palsu. Nah, berbicara masalah sumpah, ini berkaitan dengan pelajaran fikih ya. Karena kalau kita mempelajari fikih, dibahas tentang masalah sumpah. Sumpah dalam bahasa Arab disebut namanya apa tadi? Al-yamin atau al-halfu. Tapi yang masyhur adalah al-yamin. Al-yamin secara bahasa itu dikatakan tangan kanan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok sumpah itu dikatakan al-yamin, tangan kanan? Karena kalau kita melihat ya, dahulu di masa jahiliyah, apabila mereka bermuamalah, berinteraksi kepada orang lain gitu kan, kemudian ingin menguatkan ucapannya, dia bersumpah sambil membentangkan tangan kanannya, yaitu sambil apa? Bersalaman, ya, bersalaman untuk menguatkan apa yang diucapkan. Maka disebut apa namanya? Al-yamin. Walaupun bersalaman itu bukan syarat dari sebuah sumpah. Adapun secara istilah jamaah sekalian, sumpah itu adalah tauqidu syai' bi dzikri ismin aw sifatin mu'azzamah. Menguatkan perkataan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Ini pengertian sumpah. Ya. Menguatkan perkataan dengan menyebut sesuatu diagungkan. Sesuatu diagungkan biasanya
sumpah itu menggunakan nama Allah, demi Allah, wallahi. Inilah sumpah. Karena itu jamaah sekalian, dari pengertian ini, sumpah itu biasa digunakan dalam perkara-perkara yang penting. Kalau tidak penting, ya jangan bersumpah. Lihat di dalam Al-Quran, Allah banyak bersumpah. Karena apa yang Allah sampaikan itu merupakan perkara yang sangat penting. Ya, dan juga banyak diingkari oleh orang, terutama orang-orang kafir Quraisy. Seperti misalnya dalam surat Al-Asr, apa kata Allah? Wal asri. Ini sumpah bukan ini? Sumpah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, memberikan nasihat dalam kesabaran dan juga dalam kebenaran. Ya, demikian pula Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi. Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Allah bersumpah dengan buah tin, apa? Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Sumpah banyak kan? Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan rupa yang paling bagus. Ya. Allah mendahului surat ini dengan sumpah. Artinya agar kita itu terfokus dengan apa yang disampaikan oleh Allah, dan juga membantah orang-orang yang mengingkari. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya kita sebagai manusia ini diciptakan sudah menjadi orang yang paling baik. Baik rupanya, semuanya jamaah sekalian. Sehingga tidak boleh dikatakan manusia itu keturunan kera, keturunan monyet. Tidak boleh orang itu melakukan operasi plastik, iya kan? Ya, hidungnya pesek dimancungin, kemudian merubah alis, bahkan juga mencukur jenggot dan yang lainnya. Karena apa yang Allah sudah tabiatkan kepada kita itu merupakan sesuatu yang sudah yang paling apa? Yang paling baik. Nah, ini artinya banyak di dalam Al-Quran Allah mendahului ayat Al-Quran dengan sumpah, menunjukkan bahwa ya pentingnya apa yang ingin disampaikan. Nah, sumpah jamaah sekalian, para ulama menyebutkan terbagi menjadi 3. Ya, sumpah ada 3. Yang pertama, ya, al-yaminul munaqid. Jadi ada 3 ya. Pertama al-yaminul munaqid, yang kedua al-yaminul ghamus, yang ketiga al-yaminul lawu. Dari 3 macam sumpah ini nanti kita akan tahu manakah sumpah yang dilanggar yang membuat dia itu harus bayar apa? Bayar kafarah. Ya, karena tidak semua sumpah itu yang dilanggar mengharuskan orang itu bayar kafarah. Adapun yang pertama, sumpah al-munaqid, sumpah yang dianggap. Apabila seseorang melanggar sumpah ini, maka dia wajib membayar apa? Kafarah. Sumpah yang dianggap memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu harus dengan niat. Artinya ketika dia bersumpah dia dengan niat demi Allah. Artinya dalam hatinya pun mengakui demi Allah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan belaka. Ya. Karena sebagaimana yang kita sudah pahami bahwa niat itu sangat penting dalam segala sesuatu. Niat ini menjadikan sah dan tidak sahnya ibadah yang kita lakukan. Orang yang
sholat tidak niat, maka nggak sah sholatnya. Orang yang berpuasa tidak niat, tidak sah puasanya. Dan niat di dalam ibadah, ya, itu ada dua. Yang pertama niatul ma'mululah, dan yang kedua niatul amal. Artinya tatkala kita niat, kita harus betul-betul lillahi ta'ala. Ya, nggak boleh riya, nggak boleh sum'ah ataupun yang lainnya. Dan yang kedua niatul amal, kita mengerjakan, meniatkan apa yang kita kerjakan. Nah, ini berkaitan dengan sumpah, artinya kita harus betul-betul memiliki niat. Niat kalau kita ingin apa? Bersumpah. Ya. Kemudian yang kedua, sumpah yang dianggap itu dengan menyebut nama yang diagungkan. Dan nama yang diagungkan di sini adalah nama Allah atau sifat-sifatnya, sehingga tidak sah sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Misal dia mengatakan demi Ka'bah, demi masjid, demi ibu saya, demi bumi, demi langit, ini nggak dianggap. Makanya ketika ya ada orang yang memberikan informasi kabar gitu kan, kemudian kalau kamu benar sumpah kamu, kemudian dia mengatakan demi masjid, berarti semuanya tidak dianggap. Bahkan dia terjatuh kepada kesyirikan. Man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat apa? Berbuat syirik. Nah, karena itulah yang dimaksud dengan nama yang diagungkan adalah dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya. Ya, dengan kalimat-kalimat tertentu. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat yang bisa digunakan untuk bersumpah itu ada 3. Pakai waw, wallahi, billahi, tallahi. Kalau kita pakai bahasa Indonesia cukup 1, yaitu apa? Demi Allah. Kalau dia mengucapkan dengan bahasa Arab, maka wallahi dengan mengkasrah huruf H-nya, wallahi, demi Allah. Kalau dibaca wallahu, ini enggak sah sumpahnya. Kalau dia misalnya bersumpah wallahu, saya akan traktir kamu kalau saya ranking 1. Ya, terus dia melanggar, wajib bayar kafarat enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kalimat yang benar. Ya. Makanya kalau orang yang bisa bahasa Arab, kadang-kadang bisa dia main-mainin gitu kan. Wallahi, apa wallahu. Nah, ini tidak dianggap sumpah. Jadi sumpah itu harus menyebut nama yang diagungkan. Itu nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Seperti War-Rahmani. Ya. Atau juga demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, maka itu dianggap sumpah. Ya, artinya sumpah itu hanya sah jika dengan menyebut nama Allah. Adapun dengan nama selainnya ini nggak bisa. Ya, berbeda dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang boleh sumpah kepada makhluk hanya siapa? Hanya Allah. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, menunjukkan makhluk itu memiliki keistimewaan tersendiri. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, menunjukkan makhluk itu memiliki kelebihan. Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir, atau juga Allah bersumpah dengan 10 hari, wal fajri wal layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Jadi sini yang dimaksud dengan malam 10 adalah 10 hari pertama di bulan adalah Dzulhijjah yang baru saja kita lewati. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, menunjukkan bahwa hari-hari itu memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, kemudian yang keberapa syaratnya? Yang ketiga jamaah sekalian, yaitu ghairu mukrah. Ghair mukrah, dia bersumpah tidak dalam keadaan terpaksa. Jika dipaksa sumpah, ayo sumpah gak kamu? Kalau gak sumpah saya bunuh kamu.
Nah, ini berarti mukrah, maka tidak dianggap. Dia bersumpah dengan kehendaknya sendiri. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara yang ini tidak terjatuh dalam sebuah hukum. Ya, rufi'al qalam an salasa, atau juga ufi'an ummati, dimaafkan bagi umatku ada 3. Yang pertama yaitu al-khata', salah. Ya. Misalnya dia tujuannya ingin berburu, tapi ternyata ketika dia berburu yang terkena bukan hewan, tapi orang. Mungkin dia lagi nongkrong di situ, kemudian terkena mati. Ini khata' namanya. Lagi nyetir, tiba-tiba ada yang nyebrang sembarangan, khata'. Kemudian yang kedua an-nasi, yaitu lupa. Ya, orang yang lupa tidak terkena hukum. Puasa, makan karena lupa, batal gak puasanya? Tidak. Sholat, ya, lupa. Rokaat, misalnya sholat subuh dia kerjakan 5 rokaat, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, yang ketiga adalah mukrah, yaitu dia dalam keadaan tidak terpaksa. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, sumpah yang dianggap itu al-mustaqbiliyah. Dia bersumpah untuk yang akan datang. Ya, untuk yang akan datang. Bukan yang telah berlalu, bukan yang sedang terjadi, tapi yang akan datang. Kalau dia bersumpah misalnya, demi Allah, saya tidak mencuri. Ya, saya tidak mencuri. Maka ini bukan sumpah yang membuat dia mendapatkan kafar kalau dia melanggarnya. Tapi sumpah yang dianggap adalah mustaqbiliyah. Artinya misalnya seperti dia lagi marah sama istrinya, demi Allah, karena kamu keluarga izin, saya tidak akan memberikan nafkah sama kamu. Ya, saya gak kasih uang belanja selama-lamanya. Saking keselnya dia, sumpah. Maka inilah sumpah yang dianggap, yaitu apa yang akan terjadi. Makanya kalau dia melanggar sumpah ini, ternyata ya dilihat ternyata suami istrinya gak makan, minta kesana kesini, akhirnya dikasih uang belanja. Berarti dia apa ini? Menggugurkan sumpahnya, al-mustaqbiliyah. Ya. Karena itu sumpah yang pertama ini berarti ada berapa syarat ya, Pak? Ada 4. Yang pertama niat, yang kedua menyebut nama yang diagungkan, yang ketiga yang keempat sumpah untuk sesuatu yang akan datang, dan yang terakhir tanpa istisna. Tanpa istisna artinya tanpa mengucapkan insya Allah. Kalau dia mengatakan demi Allah, saya tidak akan memberikan uang belanja sama kamu, tapi dia bilang apa? Insya Allah. Berarti ini tidak dianggap sumpah. Kalau dia melanggar, ya tidak terkena hukuman. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumpah yang pertama ini, sumpah yang dianggap, jika dia melanggar, ya, maka dia wajib untuk membayar kafar. Baik isi sumpahnya itu berkaitan dengan perkara yang haram, atau sumpahnya itu berkaitan dengan perkara yang mubah. Perkara yang haram seperti tadi, ya, dia bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ini nggak boleh, haram. Ya, karenanya orang yang sedang menghajar istrinya, yang sedang mendiamkan istrinya, yang namanya nafkah tetap wajib. Kalau istrinya itu statusnya sebagai istri dia, belum dicerai, wajib untuk memberikan nafkah. Bahkan ketika dia masih talak raj'i, wajib untuk memberikan nafkah. Enggak bisa ketika dia lagi marah sama istrinya, dia pergi 3 hari, enggak pulang, enggak ngasih nafkah, dosa dia. Ya. Nah, karena itulah jamaah sekalian, ketika ada orang yang bersumpah, demi Allah, saya tidak akan memberikan uang belanja sama kamu. Ya.
Mau nggak mau dia kan harus apa? Ngasih uang belanja ya kan, ngasih nafkah. Maka berarti dia melanggar sumpahnya. Atau juga demi Allah, setelah pulang kajian, ya saya mau mampir ke rumah kamu, tapi ternyata dia tidak mampir. Demi Allah, kalau saya masuk ke perguruan tinggi negeri, maka seluruh guru yang ada di sekolah itu saya akan traktir semuanya. Ternyata setelah dia diterima gak punya duit, utangnya banyak, ya maka boleh gak dia menggagalkan sumpahnya itu? Boleh, tapi dia harus apa? Membayar kafarah. Apa kafarah sumpah itu jamaah sekalian? Kafarah sumpah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ya. Dan kafarah sumpah ini ada dua sifat, pilihan dan urutan. Allah mengatakan fa kafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah faman lam yajid fasiyamu salasata ayyamin dzalika kafaratu aymanikum. Jadi kafarah sumpah itu memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Itulah kafarah sumpah kalian. Dan kafarat ini berlaku juga bagi kafarat nazar. Sama dengan nazar. Ya, kalau saya begini, maka saya akan begini, maka namanya nazar. Jika dia tidak memenuhi nazarnya, maka dia terkena kafarah. Jadi kafarah sumpah itu tadi ada berapa sifat? 2. Yang pertama pilihan dan yang kedua urutan. Jadi yang pertama jemaah sekalian, imma dia harus memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Ya, enggak cukup 1 orang fakir miskin diberikan makan jatah 10 orang. Nah, ini enggak cukup. Jadi harus berapa orang? 10 orang memberikan makan. Kata Allah, min awsati ma tu'imun, makanan yang sesuai dengan uruf, yang bisa mengenyangkan. Ya, cukup kita membeli nasi padang misalnya 10 bungkus, kita berikan kepada fakir miskin, cukup. Atau juga beli nasi kotak 10 bungkus sudah berikan kepada fakir miskin, cukup. Jadi gak harus, ya ketentuannya tidak harus 1 liter atau mungkin 3 hari setiap hari, tidak. Tapi cukup berapa? 10 bungkus, ini yang mudah. Memberikan makan kepada seluruh fakir miskin. Atau, nah ini pilihan yang kedua, memberikan pakaian. Ya, memberikan pakaian kepada fakir miskin. Berapa orang? Sama 10 orang. Pakaian yang layak pakai. Dan di sini para ulama masih pendapat, apakah harus 1 setel? Apakah boleh celananya aja? Atau mungkin celana dalamnya saja gitu ya? Atau bagaimana? Maka yang dimaksud dengan wakiswatuhunna 1 setel. Ya, artinya ya 1 orang berarti ya baju sama celana mungkin seperti itu. Atau mungkin hanya baju koko misalnya. Yang penting yang layak pakai. Ya, dan harus diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Gak boleh kita berikan kepada ustadz misalnya, 10 orang ustadz. Gak boleh juga diberikan kepada orang kaya. Dan tidak boleh juga diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Diberikan kepada anak. Ya, diajak anaknya, "Nak, ayo." Anaknya ada 10 gitu kan. Mana? Bapak traktir. Makan di warung Padang gitu kan. 10 porsi. Cukup kayak ini untuk membayar kafarat? Tidak. Kenapa? Karena anaknya itu wajib dia memberi dinafkahi. Ya, dalam semua hal jemaah sekalian. Dalam semua hal itu tidak boleh seorang membayar zakat, membayar kafarat kepada orang-orang yang wajib diberikan nafkah. Ya. Nah, kemudian
Pilihan yang ketiga. Kalau dia kalau dia mau yaitu tahrir raqabah, memerdekakan budak. Tapi budak tidak ada. Nah, baru setelah pilihan ini urutan yang kedua. Kalau dia tidak mampu yang ketiga ini, memberikan makan nggak bisa, memberikan pakaian nggak bisa, memerdekakan budak juga nggak mampu, maka baru yang kedua, fasiyamu salasati ayyam. Dia berpuasa 3 hari. Di sini para ulama berselisih pendapat apakah berturut-turut atau belum terpisah-pisah. Maka yang lebih utama adalah 3 hari berturut-turut. Karena itu jamaah sekalian, tidak bisa ketika dia melanggar sumpah dia langsung mengambil urutan yang kedua. Langsung dia puasa 3 hari, nggak bisa. Tapi harus melewati urutan yang pertama dulu. Nah, yaitu memberikan makan atau memberikan pakaian atau memberikan budak. Ya, ini bagian yang pertama dari sumpah al-yamin al-munaqid. Ya, sumpah yang dianggap. Kalau ada yang bertanya, apa hukum bersumpah dengan Al-Quran? Karena kita lihat orang-orang yang jadi pejabat gitu kan, diikrar sambil Al-Quran itu ditaruh di kepalanya. Aku berjanji demi Allah akan menjalankan tugas-tugas negara, tidak akan melakukan korupsi, tidak akan begini begitu. Ini termasuk sumpah yang dibenarkan atau tidak, jemaah? Sumpah dengan Al-Quran ini ada 2 kemungkinan. Kalau dia bersumpah dengan isi Al-Quran, artinya dia meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ini boleh. Karena Al-Quran kalamullah ini termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa boleh kita bersumpah dengan menyebut Allah atau menyebut sifat-sifatnya. Dan kalamullah ini bagian daripada sifat Allah. Dan kalamullah itu ghairu makhluk. Tidak seperti dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Bukti yang menjelaskan Al-Quran itu bukan makhluk. Termasuk bagian daripada sifat Allah adalah doa. Tatkala kita singgah di suatu tempat, safar, tiba di suatu tempat, apa doa yang kita disuruh baca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung dari kalimatmu yang sempurna dari kejahatan makhlukmu. Ya, di sini Nabi SAW berlindung dari apa? A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dari kalimat Allah. Berarti menunjukkan kepada kita Al-Quran itu adalah kalamullah, ghairu makhluk. Kalau seandainya Al-Quran itu dikatakan makhluk, gak mungkin Rasulullah berlindung dengan kalimat, ya kan? Karena dikatakan kalau kalimat adalah makhluk, berarti Rasulullah berlindung sama siapa ini? Sama makhluk. Jangan berlindung kepada makhluk berarti apa? Syirik. Gak mungkin kan? Makanya a'udzu bikalimatillahi tamat ini bantahan yang sangat telak bagi orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bagaimana mungkin dikatakan Al-Quran makhluk? Wong Nabi sendiri meminta pelindungan kepada kalimat Allah, yaitu Al-Quran. Ya, artinya kalau memang dia bersumpah demi Al-Quran, ya, demi Al-Quran saya tidak akan pulang kampung, demi Al-Quran saya akan menunaikan amanah, ya, maka dianggap sumpahnya. Sehingga kalau dia melakukan korupsi dan yang lainnya, maka ini termasuk dalam dia harus membayar membayar kafarah. Nah, ya, adapun kalau dia bersumpah dengan mushafnya itu, tahu kan mushaf ya, kitab, di situ ada tulisan, ya, maka ini yang nggak boleh. Ini termasuk perkara bid'ah, bahkan termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena tulisan Al-Quran yang ada di mushaf semuanya baru makhluk. Tapi kalau dia ini maksud adalah Al-Quran kalamullah, maka ini sah sumpahnya.
Ya, jadi itu sumpah yang pertama, al-yamin al-munaqid. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi pembahasan kita adalah al-yamin al-ghumus. Ya, sumpah palsu disebut al-ghumus. Berasal dari kata gomasa yang artinya menyelupkan. Karena dikatakan sumpah palsu al-yaminul ghumus, orang yang sumpah palsu dia akan dicelupkan kemana? Ke dalam neraka. Dan ini termasuk dosa besar. Sumpah palsu, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 77, Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang menukar janji Allah, yang bersumpah dengan harga yang sedikit, mereka tidak akan mendapatkan bagian pahala sedikit pun nanti di akhirat. Ini pertama, mereka tidak akan mendapatkan pahala. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan ajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memandang dia. Ya, wala yuzakkihim, dan Allah pun tidak mensucikan dia. Walahum adzabun alim, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Berapa ini jamaah-jamaahnya? 5. Berarti menunjukkan sumpah palsu itu adalah dosa besar. Ya, surat Ali Imran ayat 77. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Tentang asbabun nuzul dari ayat ini berkata, Qala al-As'ash fi wallahi nazalat kana baini wa baina rajulin minal yahud ardun fajahadani. Al-As'ash mengatakan, demi Allah ayat ini turun tentang aku, di mana aku memiliki sengketa dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu mengingkari kalau ini adalah tanahku. Akhirnya aku pun membawa sengketa ini kepada Nabi. Nabi mengatakan kepadaku, alaka bayinah, apakah kau memiliki penjelasan kalau ini adalah tanahmu? Qultu la, aku gak punya penjelasan. Qala lil Yahudi, maka Nabi pun mengatakan kepada orang Yahudi, ihlif, bersumpahlah. Qultu ya Rasulullah, innahu idzan yahlif wa yadhhabu bimali. Kalau engkau suruh sumpah dia sumpah berarti akan hilang hartaku. Ya, fa nazzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayat tadi. Artinya sumpah jangan main-main. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan al-yaminul ghumus? Ini termasuk dosa besar. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlu nafsi wal yaminul ghumus. Dosa-dosa besar itu berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Al-yaminul ghumus yaitu seorang sengaja bersumpah di atas kedustaan. Jadi dia bersumpah tujuannya untuk apa? Berdusta. Ya. Dan di atas kedustaannya ini untuk menzolimi orang lain, untuk mengambil harta orang lain. Baik dia bersumpah berkaitan dengan apa yang telah terjadi, atau dia bersumpah apa yang sedang terjadi, atau dia bersumpah dengan apa yang akan terjadi. Kalau dasarnya adalah dusta, maka ini disebut namanya al-yamin al-ghumus. Seperti misalnya dia mengatakan, demi Allah saya gak punya utang sama dia, padahal dia tahu kalau dia itu punya utang sama dia. Ya, demi Allah aku tidak mencuri, padahal dia apa? Mencuri. Demi Allah aku tidak manipulasi data. Ketika misalnya sedang diaudit gitu kan, ditanya-tanya, ini kemana nih uangnya 100.000? Ini mana 1 juta nih? Ya kok gak jelas laporannya, di apa gitu kan? Dia bersumpah, demi Allah saya gak manipulasi data.
Kalau memang dia manusia data, berarti ini ya termasuk dosa besar. Ya, atau ketika dia ta'aruf begitu kan, ya temu sama calon istrinya, demi Allah saya nggak pernah menikah, padahal udah 5 kali menikah. Ya, maka termasuk apa ini? Hal yamin al-ghumus. Demi Allah, kamu menjadi istri pertama saya. Ya, padahal udah 7 kali nikah gitu kan. Nah, ini banyak seperti orang yang poligami, tapi dia bersumpah dengan istri kedua, istri ketiganya. Ya, maka ini dosa besar. Ya. Atau juga dalam jual beli, ketika ditawar gitu kan, sudah ada pelanggannya, ya, demi Allah ini barang gak pernah jatuh, demi Allah ini barang ori, impor dari Amerika, tak taunya dari Spanyol. Nah, maka ini disebut namanya al-yamin al-ghumus. Ini dosa yang sangat besar. Ya, kita sebutkan ancaman-ancamannya. Tadi disebutkan dalam Al-Quran langsung 5. Yang pertama, dia tidak mendapatkan pahala, tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyattata biha malu mri'in muslimin laqiyallahu ta'ala wa huwa 'anil ghadban. Barang siapa yang bersumpah tapi tujuannya untuk perbuatan dosa, dia berdusta untuk mengambil harta saudaranya, maka dia akan berjumpa kepada Allah dalam keadaan Allah itu ghadban, marah kepadanya. Ya. Kemudian juga hadis Rasulullah mengatakan, man ittata haqqa mri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan sumpah palsunya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan dia neraka dan Allah haramkan bagi dia surga. Dan juga Nabi mengatakan, salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Faqara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengulang-ulang ucapannya 3 kali. Faqala Abu Dzar, "Khabu wa khasaru ya Rasulullah." Tentu mereka adalah orang yang paling merugi. Mereka adalah orang yang tidak beruntung. Manhum, siapakah mereka? Ada 3. Nabi mengatakan al-musbil, orang yang isbal. Isbal itu artinya menjulurkan pakaian di bawah mata kakinya, menjulurkan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas boleh enggak? Boleh. Pakai apa? Kos kaki, ya kan? Ya enggak, yang boleh itu isbal, menjulurkan dari atas ke bawah, pakai sarung, pakai celana, ya, pakai jubah, menutupi mata kakinya, namanya isbal. Ini Allah nggak akan ajak bicara. Ya, makanya jangan sampai dia mengatakan, masa gara-gara celana aja masuk neraka. Ya, ini ada orang seperti ini, maka dia beragama pakai hawa nafsu seperti ini. Nah, yang kedua, di al-musbil ya mas sekalian, orang yang isbal. Adapun kalau menjulurkan pakaian melebihi pergelangan tangan, maka disebut namanya isdal. Ada isbal, ada isdal. Kalau isdal itu menjulurkan lengannya, menutupi lengannya, maka hukumnya makruh. Ya, tidak sampai kepada perkara yang haram. Dalam sholat makruh. Al-mannan, menyebut-nyebut kebaikannya. Dan yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu. Ini ancaman yang sangat dahsyat ya mas sekalian. Jadi hati-hati dengan sumpah yang kita ucapkan. Jangan sampai kita sembarangan sumpah. Maka Allah mengatakan, wahfazu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian.
Artinya jangan banyak sumpah. Kalau dia bersumpah harus dipenuhi, dan jangan dia berdusta dengan bersumpah. Ya, orang yang berdusta kemudian bersumpah, dosanya berkali-kali. Yang pertama dia terkena dosa dusta, dan yang kedua dia kena dosa al-yaminul ghamus. Ya. Nih, kemudian yang menjadi pertanyaan juga, orang yang pernah melakukan sumpah palsu, apakah dia wajib membayar kafarat atau tidak? Contoh, kayak tadi misalnya, demi Allah, kamu adalah wanita yang pertama kali aku nikahi. Ternyata setelah nikah itu kan sebulan 2 bulan baru ketahuan istrinya udah 3. Maka disebut apa namanya ini? Al-yamin al-ghamus. Nah, ketika ya sudah terungkap kebohongannya, diketahui gitu kan, ternyata iseng-iseng dilihat SMS-nya gitu kan, atau kontaknya, loh kok nih ada kontak istri pertama, istri kedua, istri ketiga gitu kan, ketahuan. Ya, tentu suaminya ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka apakah dia wajib membayar kafarat ya, man? Ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan yajibu alil kafar, wajib untuk membayar kafar. Namun pendapat yang kuat, dan ini pendapat jumhur ulama, la kafarata laha, tidak ada kafarat bagi dia. Terus enak dong, nggak ada kafarat ya kan? Ini bukan berarti enak gak enak ya mas kalian. Tadi dosa sudah sangat besar, artinya walaupun dia bayar kafarat, nggak akan menutupi kesalahannya itu. Ya, nggak mudah dia mengatakan setelah ketahuan belangnya gitu kan, setelah ketahuan kebohongannya, dia mengatakan pada istrinya, ya udah kalau gitu saya bayar kafarat dah. Nggak bisa ya mas kalian. Ya, jadi walaupun dia membayar kafarat, tidak akan bisa menutupi kesalahannya. Lalu bagaimana? Dia harus bertaubat dengan taubat nasuha. Harus bertaubat dengan taubat nasuha. Kalau ini berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan harta, kayak tadi dia bersumpah tidak manipulasi data, bersumpah tidak korupsi, maka Allah akan mengampuni dosanya itu sampai dia mengembalikan hartanya itu. Ya, sampai dia mengembalikan barang yang dia ambil karena sumpahnya itu. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih dihasankan oleh Syekh Al-Albani, khamsun laisa lahunna kafarah. Ada 5 perkara yang ini tidak ada kafarah bagi dia. Tapi bukan berarti tidak ada kafarah, tidak berdosa, dia dosa besar. Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Enggak ada kafarah. Enggak perlu puasa, enggak perlu ini. Tapi dia harus bertobat dengan taubat nasuha. Wa qatlu nafsi bi ghairi haqqin, membunuh jiwa tanpa hak. Ya, dengan sengaja, maka tidak ada kafarat, tapi dia harus diapain? Dibunuh. Wa bahtul mu'minin, menuduh seorang mukmin dengan tuduhan yang jelek, dengan tuduhan yang keji. Wa yaminun sabiratun biha mala bi ghairi haq. Ya, dan sumpah yang sumpah untuk mengambil hak orang lain. Ini al-yaminul ghamus. Ya, artinya dia tidak mendapatkan, tidak wajib kafarah, tapi dia wajib bertaubat dengan taubat nasuha. Nah, ini macam yang keberapa? Yang kedua, al-yamin al-ghamus. Yang ketiga, yaitu al-yamin sumpah, artinya sumpah lagu, sumpah main-main, sumpah yang tidak dianggap, maka tidak ada hukum bagi dia. Kadang misalnya sumpah-sumpah yang ada orang yang mengabarkan pada kita, oh di Lombok itu terjadi gempa lagi sampai 9 skala Richter misalnya. Terus kita mengatakan la wallah, ya kan? La wallah gitu kan? La wallah. Maka ini bukan sumpah. Ya, bukan sumpah. Disebut namanya Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 225?
La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menyiksa kalian dengan sumpah yang tidak sebenarnya, tidak main-main. Ya. Jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah sumpah. Kesimpulannya dari apa yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, yaitu pentingnya kita menjaga al-lisan, bahwa lisan ini memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Sehingga kalau kita mengucapkan kata-kata harus betul-betul dipikirkan. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, apabila engkau ingin mengatakan sesuatu, maka pikirkanlah terlebih dahulu. Jika memang ucapan itu memberikan manfaat, maka ucapkanlah. Namun jika tidak memberikan manfaat, maka tahanlah. Karenanya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau dia diam. Ya, atau dia diam. Atau juga ucapan dengan tulisan. Status yang kita tulis di WA, di Instagram, di Facebook, maka itu akan menjadi bahan hisab nanti pada hari kiamat. Kalau status kita itu mengajak kepada keburukan, ya, mengupload gambar yang berbau maksiat, maka itu bisa menjadi dosa jariah. Kalau dia meninggal dan dia belum sempat menghapus gambar tersebut, maka menjadi dosa jariah. Maka hati-hati tulisan yang kita tulis, karena setiap tulisan yang kita tulis, baik di grup ataupun di lainnya, makin akan diminta pertanggungjawaban. Apa kata Allah? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan melainkan di sisi kanannya ada malaikat siapa? Raqib dan atid. Ya, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan kabar gembira, man yadman li baina liyaihi wa fakhidaihi admanahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, di dagunya, itu lisannya, dan apa yang ada di antara dua pahanya, itu kemaluannya, maka Allah akan jamin baginya apa? Surga. Ya, dan juga di antara petaka lisan ini harus kita hindari ini al-yamin, al-ghumus. Dan tadi saya sebutkan sumpah ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama sumpah yang dianggap, dan yang kedua sumpah palsu, dan yang ketiga adalah sumpah apa? Sumpah al-laghu, sumpah yang main-main. Nah, ya mas sekalian, barangkali di antara antum ada pertanyaan, silahkan ditulis pertanyaannya. Adapun dosa besar selanjutnya itu berkaitan dengan al-kadhib, ya, dusta. Nah, silakan bertanya. Ya, silakan. Apa bedanya sumpah dengan mubahal? Hah? Sumpah dengan mubahal. Iya. Mubah apa? Iya, mubahal. Mubahalah ini lebih hampir sama, cuman mubahalah ini sifatnya lebih dahsyat, lebih berat, ya, sama dengan al-li'an, saling melaknat. Dan mubahalah, ya, seperti li'an. Kalau li'an itu kan mendatangkan laknat, seorang suami yang melaknat istrinya. Kalau mubahalah, dia bersumpah, ya, dengan menyertakan doa keburukan bagi dia. Disebut namanya mubahalah. Misalnya dia mengatakan di hadapan musuhnya, seandainya, ya, lawannya gitu kan, seandainya aku melakukan ini, maka akan tertimpa kepadaku ya penyakit-penyakit. Maka itu namanya mubahalah. Seperti terjadi antara Mirza Ghulam Ahmad dan seorang ulama, ya kan?
yang saling mubahalah. Ya, Mirza Ghulam Ahmad mengatakan seandainya apa yang aku bawa ini adalah kebatilan, maka aku akan tertimpa penyakit. Ternyata setelah beberapa lama tertimpalah penyakit, yaitu penyakit apa? Kolera yang menimpa Mirza Ghulam Ahmad. Dan mubahalah ini hanya bisa dilakukan jika dalam keadaan tertentu. Tidak semudah itu kita mubahalah. Ya, maka jika memang bisa dengan sumpah, ya dengan sumpah. Dan sumpah pun ini bisa digunakan hanya dalam keadaan tertentu juga. Gak boleh sembarangan kita bersumpah, dikit-dikit sumpah, ya kan, dikit-dikit sumpah. Maka ini termasuk dalam ayat wahfazu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Nah, dan juga dalam hal ini ada istilahnya sumpah pocong. Ya, yang mereka istilahkan dengan mubahalah juga. Sumpah pocong itu orang dimasukin ke dalam kain kafan yang sebelumnya ada ritual-ritual khusus, seperti dia minum air dicampur dengan darah ayam hitam, kemudian setelah itu dia melangkahi ya bangkai ayam begitu ya, yang ada yang pernah saya ketahui. Maka itu jelas kesyirikan, kebidahan. Jadi tidak ada istilah sumpah apa? Sumpah pocong. Dan memang kadang terjadi beneran begitu kan. Dia sumpah pocong ternyata mati. Ya, ini tentunya sumpah-sumpah seperti ini jika memang terjadi betul-betul dia mati, ya, ini tidak lepas dari gangguan apa? Syaitan dan jin. Jadi dia tidak ada yang namanya sumpah pocong dalam Islam. Jadi mubahalah diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Saya pernah bersumpah kepada suatu kelompok aliran dengan nama kelompoknya Ikhwan Muslimin, dengan isi sumpah harus taat kepada pemimpin kelompok ini, dan sekarang Anda melanggar sumpah taat tersebut karena itu adalah aliran yang tidak sesuai sunnah. Apakah saya harus membayar kafarat karena melanggar? Kalau dulu bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah saya akan taat kepada dia, ya ternyata yang diketahui bahwa kelompoknya kelompok yang sesat, kan tidak boleh kita taat kepada dia. Karena taat yang mutlak adalah taat kepada siapa? Pemimpin yang maklum. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan pemimpin yang wajib ditaati itu adalah pemimpin yang memiliki 3 syarat. Ayyakuna ma'luman, dikenal, diketahui, bukan pemimpin bawah tanah. Ya, pemimpin jamaah-jamaah tertentu, tapi maklum. Dan yang kedua, ayyakuna dzuquwah, memiliki kekuatan. Artinya pemimpin ini punya kekuatan, seperti pemimpin kita Pak Jokowi gitu kan, punya TNI, ABRI dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sultan, memiliki kekuasaan. Inilah yang harus kita taati. Adapun pemimpin di kelompok-kelompok tertentu, LDI punya pemimpinnya, Ikhwan Muslim punya pemimpinnya, Hizbut Tahrir punya pemimpinnya, maka itu bukan pemimpin yang harus kita taati. Kalau antum misalnya pernah bersumpah seperti itu, maka ya berarti kan bersumpah kepada perkara yang tidak disyariatkan, maka tetap wajib membayar apa? Kafarah. Ya, makanya dia bersumpah untuk melakukan perkara yang haram, demi Allah saya akan puasa hari raya Idul Adha. Ini sumpah yang benar gak jemaah? Yang benar kan gak boleh puasa hari Idul Adha. Ya, kalau dia sudah bersumpah dia nggak boleh melakukan sumpah itu, tapi dia harus membayar apa? Bayar kafar. Atau juga dia bersumpah dengan sesuatu yang wajib, demi Allah Ramadan tahun depan saya akan berpuasa full. Ya, boleh nggak dia langgar jemaah? Ya nggak boleh karena kewajiban dia, ya kan? Nah kalau seperti ini, ya maka dia tidak wajib bayar kafar. Tapi kalau berkaitan dengan ini, dia wajib membayar kafarat sumpah tadi. Ya, dia wajib membayar kafarah sumpah. Artinya mustakbaliyah. Tapi kalau kita sumpah berkaitan dengan kejadian yang lalu, ya demi Allah saya tidak mencuri. Setelah dia bertaubat ternyata dia sadar kalau sumpahnya itu gomus gitu ya. Maka tadi sudah kita jelaskan wajib kafarat enggak? Tidak wajib membayar kafarat, dia hanya bertobat dengan taubat nasuha. Ya.
Ya. Mohon nasihatnya, Anda selalu mengerjakan dosa di saat sendiri. Setelah Anda taubat dari dosa itu, Anda selalu terfikir dosa itu di saat Anda sendiri, dan kadang Anda terjerumus dari dosa yang Anda sudah taubat. Mohon nasihatnya. Iya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak lepas dari namanya perbuatan dosa. Ya, setiap manusia pasti melakukan perbuatan dosa. Enggak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Karena itulah jamaah sekalian, ketika dia berbuat dosa, dia bertaubat, taubat nasuha, terjerumus lagi ke dalam dosa itu, maka dia pun harus apa? Bertaubat lagi seperti itu. Ya. Dan bukan merupakan syarat taubat nasuha itu tidak kembali lagi. Ya. Artinya tatkala kita sudah berusaha untuk sekuat tenaga untuk tidak melakukannya, kemudian melakukan lagi, maka taubat nasuha lagi. Yang penting dia punya keinginan yang kuat untuk tidak melakukan lagi. Kalau dia ada keinginan untuk melakukan lagi, berarti bukan taubat nasuha. Ya. Karena itu yang pertama, nasihat saya artinya hindari dari keadaan-keadaan menyendiri, terutama yang belum menikah, terutama yang masih bujang. Ya, apalagi dalam keadaan sendiri berselancar di internet, buka YouTube, buka Google. Kalau tidak ada kepentingan, maka jangan dibuka jamaah sekalian. Ya, karena ya itulah salah satu perbuatan maksiat timbul karena melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, menyendiri, melihat ya gambar wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Nah, inilah yang menimbulkan maksiat selanjutnya. Karena setiap persatu dosa akan melahirkan dosa yang lain. Ketika dia melihat gambar, penasaran, dia buka video, itu video porno gitu kan. Setelah dia buka video porno, pasti ada keinginan hasrat. Kemana dia akan melampiaskan? Ketika dia tidak melampiaskan, maka dia lampiaskan dengan cara yang lain, dengan cara onani, masturbasi dan yang lainnya. Ya, ini kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Setelah dionani seperti itu, maka udah pikirannya pun akan kalut. Pikirannya merasa bersalah. Nah, ketika dia mengeluarkan maninya itu tanpa dengan jalan yang benar, maka akan putus miliaran sarafnya. Sehingga ketika diajak bicara kayak orang linglung gitu kan, nggak fokus. Ya, karena itu jika dia selalu terjerumus ke dalam dosa tatkala sendiri, maka sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, mungkin dia hadir kajian seperti ini, atau mungkin berkunjung ke rumah temannya, ya, atau juga dia dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya menghilangkan hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, Anda ingin bertanya tentang umroh. Apa saja harus dipersiapkan sebelum menjalankan ibadah umroh atau haji? Boleh atau tidak jika berhutang untuk menunaikan ibadah umroh atau haji? Ini perlu belajar manasik umroh. Apa saja harus dipersiapkan sebelum menjalankan ibadah umroh? Yang paling penting adalah al-ilm jemaah sekalian. Ya, ilmu, karena ya di sana banyak ritual-ritual yang perlu kita kerjakan, amalan-amalan yang tidak boleh kita mengikuti perasaan kita dan mengikuti kebanyakan orang. Sehingga perlu antum hadir manasik umroh. Jangan malas untuk hadir di manasik umroh, karena setiap travel biasanya ada manasik. Dan yang kedua, yang paling penting, cari travel yang betul-betul sudah sunnah. Bukan hanya travelnya. Ketika kita daftar, tanya mutoibnya siapa, pembimbingnya siapa. Kalau ternyata di sana mutoibnya adalah orang-orang yang tidak berilmu, ya nggak dikenal, jangan. Karena ini banyak yang terjadi seperti itu, menyesal setelah umroh, pulang umroh menyesal, kayaknya, kok saya umroh kayak begitu amat ya. Ya itu kalau orang yang nggak berilmu, kadang-kadang umroh berkali-kali, kemudian ketika city tour ke Jabal Rahmah, ya dia melakukan kesyirikan, berdoa, kemudian juga sholat di sana.
kadang juga tawafnya nggak bener, apa aja yang dibaca. Nah ini jamaah sekalian, walaupun lebih mahal sedikit nggak apa-apa, beda 3 juta 2 juta, yang penting umroh kita mabrur. Jangan sampai selesai pulang umroh ya ada penyesalan. Dan alhamdulillah banyak travel umroh yang ada ya, tinggal antum sesuaikan kapan keberangkatannya dan disesuaikan dengan budgetnya. Boleh atau tidak jika berhutang untuk menunaikan ibadah umroh atau haji? Ini perlu dirinci. Yang pertama, jika memang ada kemungkinan bagi dia untuk mengganti hutang tersebut, boleh. Ingat, hukumnya boleh, tidak disunahkan dan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena umroh itu wajib bagi siapa? Yang mampu. Kalau nggak mampu ya udah. Ya, tapi kalau dia pengen berhutang boleh. Tapi kalau misalnya utangnya masih banyak, ya SPP di sekolah belum bayar, pengen umroh gitu ya, maka tunda dulu SPP dulu, karena itu kewajiban. Nah, bagaimana cara menjaga lisan, terutama saat marah? Lalu bagaimana cara bertaubat dari lisan-lisan kita yang selalu kurang baik, seperti ghibah atau lisan-lisan kotor? Ya, maka yang pertama jamaah sekalian, hindari kita berteman dengan teman-teman yang selalu berkata kotor. Ya, makanya teman ini yang membawa kebaikan, agama dan semuanya. Teman yang buruk maka akan melahirkan perangai yang buruk. Jadi kalau dia pernah menggibahi saudaranya, kalau memang orang yang kita gibahi itu tahu kita menggibahi dia, datangi dia, minta maaf. Tapi kalau kita menggibahi saudara kita dan saudara kita nggak tahu, maka sebagai taubatnya adalah yaitu kita ganti membicarakan kebaikan-kebaikan dia. Yang sudah kita bicarakan kejelekan-kejelekan dia, ganti udah. Menjadi kita bicarakan kebaikan-kebaikan dia, oh dia baik, tapi jangan juga mengarang-arang. Ya, artinya tidak boleh berbohong. Ya, terus bagaimana jika dalam keadaan marah? Ya memang ini marah manusiawi. Marah manusiawi. Tapi Rasulullah mengatakan la tagdob, janganlah kalian marah. Marah apa yang terlarang? Yaitu marah yang mengakibatkan hal-hal yang mungkar. Marah yang membuat dia mengucapkan kata-kata kotor. Ya, marah yang mengeluarkan ucapan kata-kata yang membuat Allah murka. Maka dia harus betul-betul menahan lisannya. Ya, menahan lisannya. Jadi di jamaah sekalian, yang paling inti dia harus terus belajar. Dan tadi sudah saya sebutkan ancaman-ancaman orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Siapakah golongan fakir miskin yang harus kita beri makan? Bolehkah kita memberi makan kepada orang yang masih cukup, masih dapat makan 3 kali sehari? Ya, nah jamaah sekalian, fakir miskin itu adalah orang yang tidak mampu. Mungkin untuk masalah ini kita kembali kepada uruf. Ya, kita lihat kalau ada pemulung misalnya, ya tukang beca, tukang minta-minta di pinggir jalan, sudah kita hukumi dia secara zahir dia adalah miskin. Ya, atau mungkin orang-orang yang gajinya pas-pasan, dapat gaji di bawah UMR misalnya, gajinya cuma 700.000, 1 juta, miskin ini jamaah sekalian. Orang yang gajinya 1 juta miskin. Karena sekarang biaya hidup per bulan cukup nggak 1 juta punya anak 2? Nggak cukup, ya, nggak cukup. Makanya walaupun dia bisa makan 3 hari sekali, kalau kita lihat kehidupannya pas-pasan gitu kan, tetap dia dikategorikan apa? Miskin. Ya, cukup secara zahirnya saja kita lihat, nggak perlu mencari tahu dia di kampung punya kontrakan atau enggak. Ya, nggak perlu mencari tahu kesana kemari. Nah, cukup kita secara zahir melihat seperti itu. Apabila saya melanggar 2 janji, apakah bayar kafaratnya double atau bisa digabung dengan 1 kafarat saja? Wallahu a'lam. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan dua-duanya, ada yang mengatakan salah satunya saja. Wallahir wallahu a'lam. Kalau kafarat sumpahnya itu isinya sama, maka ya cukup 1 kali. Tapi kalau isi janjinya itu berbeda tempat,
berbeda maksud, maka dia harus dua-duanya membayar kafarah. Nah, bagaimana seorang istri yang selalu lisannya pedas jika berbicara dengan suaminya dan menyakiti hati suaminya? Bagaimana seharusnya sikap suaminya menghadapi istri seperti itu? Sabar ya mas. Ya, ajak kajian. Ya, artinya memang ya inilah dilema ya dalam berkeluarga. Ya mungkin yang nulis seperti ini adalah suaminya. Kadang ada juga istrinya yang nulis seperti ini. Maka tidak ada solusi yang paling baik kecuali kita apa? Bersabar menghadapi istri seperti itu. Nasihati dengan cara yang baik. Ya, artinya juga kita harus jangan selalu menyalahkan istri jamaah sekalian. Kembali kita nyalahkan diri kita sendiri sebagai suami. Apakah kita kurang memberikan haknya? Apakah kita kurang melayani dia dalam kebutuhan biologis ataupun yang lainnya? Ya ini jamaah sekalian. Ya, kadang istri itu marah ya karena ya seperti ini. Namun kalau itu semua sudah terpenuhi tapi masih pedas ya lisannya, ya pedas di sini maksudnya apa? Apakah suka makan cabai gitu jadi pedesan, atau mungkin karena lisannya suka menyinggung, ya maka terus bersabar jemaah sekalian. Ya, dan juga solusinya ajak kajian, dan alhamdulillah banyak kajian-kajian sunnah. Ya, cari pembahasan tentang masalah keluarga mungkin supaya dia sadar, atau mungkin di rumah download kajian-kajian di YouTube tentang keluarga agar didengar sama istrinya. Itu mungkin solusinya ya agar memiliki istri yang lebih baik. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa saya sampaikan berkaitan dengan dosa besar yang ke-23 al-yaminul ghamus. Adapun selanjutnya nanti kita akan jelaskan tentang al-kadzib, yaitu masalah dusta, dan banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan dusta yang akan kita sampaikan nanti insyaallah taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.